paling marah banget tuh karyawan lo yang kayak gimana? Bohong. Sama lagi sama gue. Itu udah gak ada ampun. Gue mendingan jujur tapi pahit gue nggak apa-apa loh, gue bisa maafin. Iya. Daripada bohong. Bisa lihat gue dua versi lah. Ada gue versi sadis sama versi baiknya gitu. Jadi sirik tau gak sih jadi? Iya, penyakit itu hati. gue gak mau ya, gue gak mau. Penyakit hati. Orang Itu. tadinya gue kagak kenapa-napa sama dia kagak cari gara-gara, sama gue kenapa jadi gue yang benci duluan gitu sama dia, kan jadi aneh ya. Setuju nggak kalau flexing itu adalah personal branding? Setuju. Gak masalah orang mau cari duit kayak gimana kan. Aduh, itu yang gila. viral banget. Rame banget, viral banget. Masalah lu kalau nggak beres gue yang dimampusin gitu sama atasan gue gitu. Gue juga sebenarnya nggak mau nih micromanagein bawahan gue juga nggak mau. Gue juga soalnya nggak mau. target gue tuh lebih banyak daripada target lu, tekanan gue tuh lebih gede daripada tekanan lo. Kapan gue punya waktu buat flexing? Dan gue milih tas kan mesti dihayati gitu kan. Mana ada waktu saya keburu dipecat. Itu kayak baik banget gitu. Jadi tuh kalau kayak lo punya masalah ya pasti larinya ke sana gitu. Ini Jadi hangat ya hatinya ya. iya pasangan bener. ini. Aduh kan jadi nangis nih. Aduh lumer nih gue. Aduh. Hai guys, welcome back di TikTok bareng aku Najla Bishir. Tamu aku yang sekarang besar dan tumbuh di kompetisi pasar Tanah Abang. Tapi jangan sedih, sekarang dia sukses berkompetisi di market beauty brand Indonesia. Kalau kata aku, ini tuh otaknya jenius. Terus aku nggak ngerti dia tuh pokoknya udahlah, kalian juga pasti kalau lihat pasti langsung kayak oh ini. Nah, welcome Iren Ursula. Aku happy banget, tamu aku adalah teman aku sendiri, Iren gitu ya. Dia tuh udah punya banyak brand banget kalau kalian mau tahu. Dia tuh otaknya nih, otak dibalik beauty hall. Something ya, yang meledak meletup itu Ameterasan. Tapi gue pakai bagus banget loh. Yeay. Sumpah, itu gue pakai beneran. Ameterasan, Something, anak-anak gue tergila-gila tahu kan? Tahu. Glowing sama Hin, dan dikenal sebagai orang yang sangat frontal kalau ngomong. Betul gak sih? Bener sih, bener. Bisa basa-basi Bu Iren? Enggak. Susah ya. Ini dia Iren Ursula. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Lagi ngerjain apa lagi nih? Lagi ngerjain apa lagi? Ya biasa. Ya di kantor aja sih, meeting tiap hari. Ngerjain apa ya? Ngerjain kerjaan kantor. Setiap hari tetap bergelut dengan kerjaan. Permasalahan sejuta, drama, dan semua. Sama lagi setiap brand owner itu kali ya otaknya ya. Iya. Pasti. Itu challenge-nya. Challenge-nya. Jadi kalau nggak kuat-kuat, nggak usah sok-sok mau jadi main owner-owneran. Betul nggak? Sumpah iya bener. Sumpah iya. Karena kita tuh kayak gitu loh rasanya. Jadi kalau kalian kuat ya mungkin kita orang-orang yang dipilih nggak sih Ren? Kalau kata laki gue itu takdir. Takdir. Iya, udah berarti udah harus kita jalanin, betul nggak? Karena banyak banget. Dan nggak bisa lu hindari juga gitu. Betul. Karena udah terlanjur Ren. Bener. Ini gue lihat-lihat ya, lu sering banget upload story isinya makanan. Lu tuh mau buka brand F&B apa gimana sih? Enggak mau jadi kompetitornya Bittersweet ya, enggak. Tapi nggak apa-apa loh, barangkali mau masukin modal gitu ya, gue bikin brand Nggak apa? sanggup, tolong lebih kayak Brand baru lagi gitu kita bikin. Jauh dari sebelum Something lahir, gue tuh penasaran. Iren yang dulu sudah memulai karirnya nih di beauty hall. Didikan orang tua lu tuh kayak gimana sih? Keras atau kayak malah ya gue nemuin ini jati diri gue begini ya justru gue sendiri karena gue explore atau gimana? Jadi tuh dari kecil tuh emang tinggalnya tuh kalau pulang sekolah tuh ke toko, jadi jaga toko. Tapi ya kalau anak kecil kan nggak mungkin kayak kerja berat gitu ya. Jadi paling kayak dititipin toko, jagain lu ya gitu. Gue Kecil banget ya Ren ya. Kecil banget ya. Jadi kalau cuma jaga toko angong-angong gitu ya udahlah ya. Gitu. Terus kayak udah makin gede, aku ngeliat gitu kayak kok seru juga ya jualan kayak gitu. Jadi aku ikut jualan-jualan juga. Karena udah ngerasain cuannya juga nggak sih? Enggak sih. Awalnya. Malah jualnya rugi malah. Belinya 10.000 jualnya 5.000. Oh iya. Terus gue ditabokin. Kok bisa begitu? Karena gue bilang yang penting kan aku seneng aja gitu kalau orang beli yang aku selera aku gitu, berarti mereka suka kan, itu aku diomelin. Dulu di Tanah Abang jualannya apa, baju? Atau pertama apa? mainan dulu, habis mainan terus baru ke baju. Oh gitu. Sebelum Something berdiri, gue penasaran, pas Iren masih jadi just tipper baju sama make up, sampai akhirnya bangun platform sendiri, beauty hall itu, mulai tuh gimana sih? Kasih tahu deh barangkali ada yang mau juga memulai gitu loh Ren. Jadi dulu tuh aku nggak dikasih duit jajan, soalnya papi aku bangkrut kan. Oh gitu.
gitu. Iya, terus jadi tapi kan Pas toko di Tanah Abang itu bangkrut. 98 pas lagi kerusuhan. Nah, iya, 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 terus iya. tapi kan gue kan mau jalan-jalan ya gitu Iya, kan iya. mau dong nonton, mau dong nongki-nongki gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya udah jadi akhirnya aku kayak just tip gitu tuh, misalnya kayak ada orang nyari apa, aku gue lagi pusing nih nyari baju apa gitu. Pertama juga aku jual dari pre-love aku, jadi barang-barang aku gitu. Terus lama-lama kayak itu kan di banyak tuh ya, aku cari supplier kayak Mangga 2, Tanah Abang Iya. itu banyak kan. Iya, iya. Nah, dari situ gue foto-fotoin aja, gue masukin ke BBM Group gitu, jual. Emang anak pintar cari duitnya. Ternyata oh laku juga gitu. Jadi akhirnya lama-lama bisa hidupnya dari sana gitu. Ngumpulin modalnya dari situ. Iya ya, pinter berarti dia emang udah niat dari kecilnya. Terpaksa, bukan niat, terpaksa. Itu 98 lu umur berapa sih by the way? Nggak tahu ya, umur berapa? Tunggu. 15, 17? Bukan 98-nya, jadi 98 kan bangkrut. Tapi kan pasti bokap gue punya tabungan dong. Iya, iya. Jadi sampai dia udah tabungannya udah mulai menipis-nipis, kan dia udah gak bisa kasih gue uang lagi gitu. Iya. Ya itu kurang lebih kayak ya 15 tahun yang lalu lah gue udah mulai kayak gitu-gituan lah. Oke, tapi anak-anak sekarang tuh harus ditiru sih yang begini-begini. Jangan cuma kayak minta aja, harus ada kemauan. Apalagi sekarang tuh lebih gampang kasih Ren. Iya. Ada sosial media gitu loh. Bener. Sumpah kalau lu nggak males tuh lu pasti bisa. Iya, Jangan sebenarnya buat terlalu- hidup aja deh pasti bisa gitu kan. Tapi lu tahu nggak sih, lu tuh sering disama-samakan sama gua gitu loh, kalau sama tim gua. Ya saya enggak lagi, dia lebih hebat. Enggak lah, maksudnya gini loh, dari cara leadership, dari kefrontalan, cuma lu tuh ke blow up, gua enggak. Iya nggak sih teman-teman? Oh gitu. Kita tuh sama sebetulnya. Oh gitu. Cuma lu tuh orang bisa lihat lu begitu, kalau gua tuh enggak. Tapi apa kabar kalau kita menye-menye nge-build satu perusahaan yang isinya hampir 1.000 orang? Betul nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus tegas, A harus A, B harus B. Betul Nggak kan? bisa ditawar. Nggak bisa ditawar banget ya. Mau saudara sekalipun nggak bisa kan. Makanya gue pernah lihat story lu kayak yang ya even saudara pernah lu keluarin apa segala macam, betul nggak sih? Iya. Nah itu tapi ya itu emang nggak bisa main-main ya kalau udah ngeganggu sistem di perusahaan. Karena gue banyak banget lihat kayak gara-gara ya kita sebenarnya niatnya kasihan ya sama saudara ya. Tapi sebenarnya kalau gimana ya ngomongnya? Masa orang tuh kayak punya level maksimum gitu loh, ngerti nggak? Betul. Jadi kalau ini orang udah nggak mau naik lagi, nggak mau men-challenge diri buat naik lagi, itu kan bisa menghambat perusahaan lo juga dong. Betul, Tapi kan ke bawah. Iya, jadi mau nggak mau kan walaupun lo ngerti nggak sih, kasihan sama perusahaan lo jalan itu dua hal yang berbeda gitu Betul, loh. betul. Iya, jadi nggak bisa. Speed dia begini, speed perusahaan lu begini, itu udah nggak bisa Benar. dong. Kecuali memang lu membangun perusahaan ini buat menghidupi keluarga lu ya, itu beda cerita nih. Kalau nggak better kayak gini aja, kita kasih duit aja dia, Nah, tapi nggak iya, ngeganggu di perusahaan itu kita. better, ya, gitu. benar, Iya, benar, betul, setuju banget. Nah, Beauty Hall udah kebangun, terus di titik apa sih yang bikin lu jadi, oh, oke, gue bikin skincare sendiri, dan akhirnya keluar si Something ini. Something ini pasti baby lu banget kan, kesayangan lu banget gak sih? Iya, semuanya baby gua. Gitu, nggak ada pilih kasih sama yang lain. Susah buat pilih kasih. Totalitasnya sama, lu yakin maksudnya lu di Something, lu di Hint, lu di yang Gini, jadi kayak lu punya anak nih, tapi kan lu tahu nih anak lu masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu Betul. kan. Nah, tapi lu tahu nih urgensi buat lu nolongin yang mana dulu tuh yang mana. Jadi kalau misalnya kayak gue ngerasa anak B yang lebih perhatian gue lebih, ya pasti gue ke B dulu. Ntar kalau B-nya udah, oh dia udah oke nih, udah settle. Mana lagi nih anak gue yang butuh bantuan? C, ya udah gue ke C gitu loh. Jadi, tapi kalau lu tanya kayak yang mana, semuanya penting lah pasti. pasti bisa seimbang untuk perhatian lu seimbang. Berusaha untuk seimbang. Karena kan gak gampang loh Ren, satu brand aja tuh perhatian kita aja udah kayak total banget. Kalau misalnya ngebagi itu gue nggak kebayang sih jujur, belum kebayang ya sampai sekarang ini. Bagi lu pada ada bittersweet cafe. Iya sih, kafe capek sih jujur. Ren, ini kan Something awalnya udah skincare banget. Sekarang gue lihat kosmetiknya juga banyak nih. Itu apa yang bikin lu oke, sekarang gue harus bikin make up? Karena kayaknya di Something tuh gue ngelihatnya make upnya gong banget sih. Make upnya tuh lebih menguasai pasar, lebih sangat well known banget gitu. Apa karena lu dulu juga pernah bikin liquid lipstick tapi kurang perform apa gimana? Iya benar. Jadi emang gue suka sama skincare sama makeup. Tapi dua-duanya tuh sebenarnya menurut gue tuh nggak bisa dipisahin. Jadi kalau lu mau makeup lu bagus, skincare lu juga harus bagus gitu. Nggak bisa muka lu geradakan, lu berharap pakai foundation yang 3 juta pun itu muka lu bagus tuh nggak bisa. Gitu. Tetap nggak bakal bisa ya? Nggak bakal bisa. Jadi dua hal itu bukan sesuatu yang kayak harus bertolak belakang, tapi malah dua-duanya harus bener gitu. Oke, berarti di Something itu pasti
harus ada si skincare dan juga si make up ini. Bener, harus ada. Oke. Walaupun semua orang bilang nggak mungkin lu bisa ngejalanin brand yang dua-duanya tuh ada tuh nggak ada gitu. Biasa kan orang brand skincare aja, brand makeup aja gitu. Tapi iya. gue nggak bisa memilih gitu loh. Karena lu juga cinta dunia itu dua-duanya. Benar, dan nggak lucu juga gitu gue bikin 2 brand gitu kan. Masa mau ngapain gitu gue bikin Tanggung 2 gak brand. sih udah sekalian something Iya, aja. bener. Betul. Something ini lu bikin emang buat fulfill kebutuhan pasar atau fulfill ego lu? Dua-duanya. Sumpah. Jadi ada barang yang gue bikin karena gue suka aja gitu. Tapi gue tahu nih nggak bakal laku banyak nih gitu. Terus lu bikinnya sedikit dong. Ya sedikit tapi sesuai MOQ-nya. Misalnya kalau yang kayak 5.000 ya gue bikin 5.000 gitu. Terus kalau misalnya nggak laku, apa yang lu lakuin? Pakai sendiri enggak deh. Bagi-bagi, giveaway. Enggak lah, abis sih biasa. Oh iya, langsung tetap dijualin gitu. Gue lu tuh pengen apa sih? Pengen proving ke siapa gitu? Mungkin ada bahan bakar yang membuat lu jadi kayak gini gitu. Ada bahan bakarnya ada. Karena dulu gue pernah bawa brand Korea. Itu gue udah. Jadi dia sama sekali nggak terkenal lah di Korea. Jadi banyak banget tuh brand Korea tuh yang bakal di Korea, orang Korea juga nggak tahu itu siapa. Iya. Gue denger gitu. Nah dijual di sini tiba-tiba laku, bingung kan? Sama gue juga bawa satu brand yang orang Korea aja nggak tahu itu siapa, tapi gue gedein di sini. Udah gue anggap seperti baby gue banget ya tokonya dia. Bener-bener bahkan dia tuh nggak punya materi visual gitu. Gue yang fotoin, gue yang bikin videonya, gue yang bikin brosurnya. Lu bayangin, gue yang bikin display. Udah nggak ada. Tunggu dulu, gue cerita dulu. Oh iya. Nah, terus tiba-tiba pas COVID itu gue dihianatin sama dia gitu. Jadi dia mau masuk sendiri. Sama si brand Korea itu. Sendiri padahal kontrak kita belum kelar, masih ada 1 tahun terakhir. Dan gue hit target loh ya, bukan gue tidak hit target loh ya. Jadi KPI gue adalah target. Otomatis gue nggak cuek situ dong. Kalau gue sesuai target harusnya gue mau tiduran kayak mau ngapain, bukan urusan lo dong ngatur gue. Iya, betul. Tapi dia mengada-ngada lah, dia bilang katanya, ya nih sejak lu punya something katanya brand gue ditelantarin. Tapi gue bilang, ya kalau gue mau tidur juga serah gue dong. Kan yang penting kan hasilnya. Target gue bilang gitu. Masalah lu apa gue bilang gitu. Ya intinya dia cari gara-gara lain. Tapi gue dihianati dan dia masuk sendiri gitu kemari. Tapi sekarang udah nggak ada kan? Ya masih ada. Oh masih ada. Mau disebut nggak namanya apa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kasian gue. Tapi terkenal sekarang. Tapi lumayan. terkenalan something kan? Ya amin. Emang dikasihnya lebih baik ya. Iya. Jadi memang udah waktunya. Pasti emang rezeki. Sakit hati banget gue waktu itu. Tapi kayak setelah gue tahu sekarang gitu kayak bagus juga ya gue lepas gitu. Iya. Jadi lu bisa fokus sama something, bisa bikin brand-brand baru, iya kan? Yang emang punya lu sendiri juga kan? Benar. Akhir-akhir ini apa yang lu rasain sih Ren as a brand owner skincare? Soalnya kita semua tahu ya skincare Indo lagi super drama total, betul nggak sih? Drama total, iya sih. Tanggapan lu gimana? Pengen tahu, kepo. Tanggapan gua, kalau gua keadaan saat ini yang sangat ya tahulah. Ya, kalau gua seneng dan sedih. Oh iya. Senangnya apa? Senangnya itu jadi kompetitor lu berguguran. Oh bukan kompetitornya, bukan. Yang nggak bener, yang nggak di industri bener-bener, yang nggak fokus, yang nggak emang niatnya baik buat industri ini, itu berguguran. Itu yang bikin gue senang. Betul. Iya dong. Iyalah. Yang ngancurin harga lah, yang tahu kan yang overclaim dia tuh benar-benar ini loh, concern banget sama bisnisnya. Gue tuh pernah kerja sama dia tuh benar-benar strict banget masalah apapun dan dia mau yang terbaik banget buat customer-nya. Gue tahu itu banget Ren, beneran. Kan bayi lu gitu kan. Tapi kan kayak ya gue senangnya kayak gitu lah. Intinya bagus berguguran, tapi yang jelek-jelek ya. Tapi sedihnya juga tuh karena kalau misalkan banyak gimana ya, jadi orang tuh tadinya bilang skincare lokal bagus, tapi sekarang jadi orang kayak meragukan gitu, mendingan gue pakai skincare Korea. Padahal skincare Korea juga banyak ya skandalnya, SPF palsu gitu juga banyak ya, jangan lu kira nggak ada tuh gitu. Tapi kan maksudnya gitu, persepsi orang tuh kayak gue jadi meragukan skincare lokal gitu loh. Padahal kemarin-kemarin udah kayak skincare lokal bagus. Iya gitu. Kan. Itu yang bikin gue kayak trust orang tuh udah tumbuh banget. Iya, mundur lagi. Gitu. Iya saya. Lu lah sekarang yang bikin lagi campaign buat ngeyakinin trust. Tapi gue sendiri tidak kuat, harus banyak brand lah. Iya, sedangkan brand-brand aku nggak tahu sih dunia skincare tuh kayak gimana ya persaingannya. Tapi aku lihat di sosial media aja kayak gue ngeri banget gitu, kayak gila serem banget ya kayak gitu. Sebetulnya gue tuh pengen deh punya, dengan capital yang gue punya tuh gue pengen gitu loh punya misalnya beauty brand atau apa gitu, entah buat anak gue nanti atau apa. Tapi kayak mikir sih, tapi pengen, tapi mikir, tapi kayak gila gue sih kayaknya kalau misalnya bikin juga panutan gue pasti Iren. Kayak dia tuh yang bersungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, kagak ada flexingnya. Gue bilang Ren lu nggak kayak brand owner, sumpah lu nggak kayak brand owner. Soalnya gue dijualnya selalu bilang
gitu kan. Dosisnya bener, jadi gimana? Kapan saya kayanya gitu? Saya bukan jual air nih. Kalau jual air 60.000 sih gue kaya beneran. Mending jual air 60.000, 360.000. Oh iya, 360.000. Gila, makanya. Gimana gue nggak kaya ya? Iya, makanya gue Enak selalu juga ya tegur kalau lu gue jual kan. air juga. Lu tuh kenapa nggak flexing sih, Ren? Lu tuh ownernya something. Ya karena nggak bisa. Apa yang mau gue flexingin? Bohong banget. Emang beneran apa yang mau diflexing? Barang udah mahal, gila. Karena enggak, dia itu bukan tipe yang kayak gitu. Fokus dia tuh cuma kerja, gue tahu. Iya, Dia fokus punya kerja. goalsnya tuh beda sama brand owner Tapi lain. emang nggak juga kak, aku tuh makan gaji tahu. Iya tahu, tapi kan something punya lu. Ya tapi emang bisa ngambil duit seenaknya nggak bisa juga aku. Tahu, tetap orang tetap tahu lo ownernya something. Salah kalian jangan kira Nggak saya mungkin kaya. lu Enggak ya? kere gitu, Ren. Nggak mungkin. Ya saya nggak bilang saya kere, tapi Iya. saya juga nggak bilang saya kaya. Iya. Mungkin nggak bakal pada percaya. Iya. Enggak, percayalah. Lu tuh bisa dibilang udah pemain lama skincare di Indo. Kenapa lu tuh nggak muncul ke permukaan kayak brand owner lain? Itu juga gue pengen tahu sih. Bikin TikTok atau apa, flexing atau apa, kasih tahu harta lu apa, harta benda lu. Kalau flexing satu memang tidak ada gitu. Oke. Tidak ada, enggak, gue nggak tahu mau flexing Lu percaya apa. nggak sih apa karyawannya? Nah, soalnya keluarga 2.000 gue, apa 3.000? tunggu dulu, om tante saya lebih kaya daripada saya. Oh, iya lagi, Jadi bener. kalau kelakuan dia nggak kayak begitu, kan gue kayak gitu, gue diliatin, kan tante om gue tiap hari ngeliatin tuh kelakuan ponakannya kayak gimana nih. Oh, Ya malu ya gitu iya ya. sih, gitu kan. betul sih. Kecuali gue paling kaya ya nggak apa-apa deh, gue kayak gitulah orang Gitu yang ya. lebih kaya. Tapi lu setuju nggak kalau flexing itu adalah personal branding? Setuju, nggak masalah orang mau cari duit kayak gimana kan? Gitu ya? Iya. Nggak masalah lu mau flexing, lu mau termasuk amit-amit nipu orang gitu kan, ya namanya orang cari duit gitu kan. Oke, Ya tapi- cuman ya lu tanggung aja gitu sendiri gimana gitu. Tapi gue nggak pusingin sih orang mau cari duit gimana. Yang penting kita ya. Ya yang penting guanya, betul. Ada lagi ini bagian sesama brand beauty gitu, suka sikut-sikutan gak sih, Ren? Kalau angkatan lu gimana? Karena gue lihatnya ada beberapa angkatan ya, Ren. Iya, iya. Dari zaman yang lu tuh sama yang beberapa ini. kubu juga nggak sih? Iya, Kubu beberapa flexing, kubu. kubu beneran, Bener. kubu ini kubu gitu ya. dokter gitu Iya, kan, iya, ada iya. beberapa kubu gitu. Kalau di angkatan gue sih enggak untungnya. Berteman? Berteman? Iya lagi. Berteman. Maksudnya ya kita tahu nih apa kompetitor gitu loh. Cuman bukan yang kayak, aduh kalau gue ketemu lu gue kayaknya nggak mau ngomong macam-macam deh. Gue basa-basi busuk aja deh gitu. Nggak kayak gitu juga. Kalau emang gue butuh bantuan gue tanya, kalau lu di tempat lu kayak gimana sih kalau misalnya kayak gini gitu loh. Nah juga sama kalau misalnya dia kayak kesulitan apa gitu, dia nanya kalau misalnya lu gimana sih, dia sama ini gimana, distributor ini gimana gitu. Oh. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya ya rezeki orang beda-beda. nggak Betul sih? lagi, aku juga begitu sih di dunia F&B gitu sih, Ya, sama even lu tahu baker-baker. resepnya bittersweet, belum tentu lu bisa jadi bittersweet. Betul, ya, gitu. betul. Karena nggak gampang dan nggak semudah itu, ngebangun trust orang nggak semudah itu. Enggak. Iya benar. Jadi emang itu kalau kata orang Sunda tuh rezeki mau pahili ya. Rezeki itu nggak bakal ketuker. Benar. Tapi itu benar banget sih. Nah dari tadi tuh kayaknya kita ngomonginnya something terus. Selain something lu punya amaterasan. By the way, gue udah bilang kan, gue udah pakai amaterasan dan gue suka banget. Terus ada juga Hin Beauty Hall. Itu lu ngatur orang di balik itu semua gimana? Gue aja lihatnya sudah pening. Lu kan orang yang nggak percaya orang 100%. Iya. Betul kan? Iya. 99 lah. Terus kayak gimana hidup lu, kayak gimana sekarang, apa kabar gitu? Gila. Stres. Kemarin aku sampai aku puntur tahu sampai jarumnya mental saking kencengnya. Gila, beneran. Sumpah. Demi Allah jarumnya mental. Iya, sampai sesetres itu ternyata. Iren, Sampai gak bisa jangan- tidur. Akhirnya gua aku puntur lumayan deh sekarang. Tapi bisa tidur sekarang? Bisa, lumayan. Ih, gue mau deh. Oh ya udah. Iya, terus gue kan DM dia ya. Gue kan sering DM-an ya sama dia ya. Lo itu ngapain, Ren? Gue juga nggak bisa tidur. Lu nggak bisa tidurnya gimana katanya? Gue tuh tidur jam 2, Ren. Jam 2, jam 3 Dia nggak bisa pagi. tidur jam 2 ya. Itu jam Dia 2 itu dua- adalah jam tidur reguler terbaik saya itu bahkan. Tuh, dia nggak tidur 2 hari. 2 hari nggak tidur, makanya dia aku puntur. Iya, Gila, Ren. Nggak boleh, Ren. Ya saya tahu nggak boleh gimana. Kamu harus jaga kesehatan. Karena banyak sekali yang bergantung sama Ya kamu. gimana dong ya? Semoga ya nanti gampang tidur. Liburan lah, Ren. Udah liburan Iya, lagi, liburan lagi. Gue tuh paling seneng nontonin kalau story lu lagi storytelling sama story lu lagi liburan. Kayak berasa liburan online. Oh gitu. Iya, pasti. Bukan isinya kayak remeh-temeh koala lah, pantat koala gitu. Enggak. Enggak kok, gue suka. Tapi gue suka gitu. Dari semua tim lu yang ratusan bahkan ribuan itu, lu anggap mereka tuh keluarga atau karyawan aja atau kayak gimana? Apa ada? Gimana caranya? Pokoknya gimana caranya lu tuh senyumnya udah beda. Kita minum dulu kali ya. Ah iya boleh. Ya kita minum. Aduh. Panas, Aduh, hot. sumpah ini pilek. Doh. Aku juga pilek.
Gue tuh mau tahu aja gitu loh, adakah favorite child atau anak emas gitu. Soalnya gue juga nih sebagai brand owner, gue tuh suka nanti divisi ini nyangkanya ini anak kesayangan Kak Ala. Oh, Yang itu anak kesayangan Kak Ala. Oh, Gue iya. kadang-kadang gue bingung, gue kadang-kadang gue sampai takut storyin. Misalnya gue lagi sama tim tim sosmed gitu. Kampanye berhasil, gue ajak makan-makan. Gue tuh sampai di titik gue nggak berani ngepost story gue karena gue takut menyinggung misalnya tim Tim yang lain lah operasional gitu gue, intinya ya. tim warehouse gue atau tim apa gue gitu. Lu gitu nggak sih? Apa jadi lu kalau nggak ada kedekatan? Maksudnya lu nggak mau kedekatan? gini, jadi kalau secara- pertanyaan lu ada yang gua anggap keluarga, kayak teman, kayak ini sama yang pekerja, itu ada. Dua-duanya tuh ada. Oke. Jadi sama. ada yang gua anggap keluarga, ada. Ada yang gua anggap cuma pekerja, ada. Tapi gue bisa begitu ya karena orangnya juga begitu gitu loh, ngerti ya. Jadi kalau gue lihat memang lu nggak into banget di sini, maksudnya lu ngerti kan kalau namanya keluarga kan lu akan mengusahakan yang terbaik. Betul. Apapun yang lu bisa lakukan lu lakukan gitu, Betul. tanpa bersungut-sungut ya. Dan dia menjaga kita. Betul. Iya. Ya. Jadi gue jagain lu juga jagain gue. Iya. Itu oke, gue bisa perlakuannya jadi keluarga. Betul. Dan kalau keluarga juga lu harus tahu dong kalau misalkan kayak misalnya lu punya emak gitu, emak lu juga nggak mungkin dong bisa ngurusin lu terus gitu. Jadi lu ngerti gak sih namanya keluarga itu, lu ngerti gue jelek kayak gimana, tapi lu juga bisa menghargai kelebihan gue. Tapi ada juga orang yang kayak nggak bisa ngeliat kelebihan gue, dia cuma ngeliatnya kejelekan gue doang. Jadi kayak gue cuma masuk kerja. Keluarin nggak sih? Yang penting Keluarin gak sih yang gitu? Lihat kejelekan. ya kalau semua dikeluarin yang bisa jadi keluarga cuma beberapa doang tuh, nggak bisa. Jadi gue ya lu bisa lihat gue dua versi lah. Ada gue versi sadis sama versi baiknya gitu. Oke, dua sisi mata uang. Tergantung orang ya seperti gimana. Mau diperlakukan seperti apa, udah gitu aja ini. Tapi berarti ada favorite child lu atau anak emas lu ada? Yes, ada. Karena dia kerjanya bagus, attitude-nya bagus. Of course, lu attitude bagus, kerja lu bagus, lu mau challenge diri lu lebih ini, lu sangat menjaga ini, lu sangat maksudnya kayak lu nggak terkena toksik yang lain. Of course dapat perlakuan spesial dong. Betul. Wajar gak? Wajar Harus banget. adil Wajar dong, banget. gitu. POV brand owner seperti kita wajar banget. Even gitu. lu orang tua pun lu pasti akan lebih sayang sama anak lu, bukan lebih sayang sih, maksudnya semuanya sayang. Tapi pasti lu akan lebih kayak gila ya kok dia kayak gitu sama gua ya pastilah sama anak lu aja lu begitu, mana mungkin sama karyawan lu nggak kayak gitu. Betul lagi. Sebetulnya kita tuh gimana kalian gitu. Betul nggak? Gimana? Kita kan masih manusia ya, bukan Tuhan. Kita bisa sama rata gitu Betul. kan. Kita juga punya emosi setiap hari yang nggak stabil dengan keadaan yang ada. Jadi kayak kita justru butuh banget mereka tuh ngertiin kita dan mereka tuh membantu kita kan posisinya. Jangan malah nambahin beban kita. Bener, aduh. Tos gue deh. Sumpah. Oke. Emang susah ya kalau ngobrol-ngobrol orang tuh nyambung. Kalau ngobrol netizen tuh kira udah buruk. Oh dia begini begitu. Ya susah sih. Tunggu lu jadi pengusaha dulu deh kalau gitu. Iya. Baru lu ngerti sih maksudnya kita. Betul. Kemarin ada video potongan podcast lu tentang micromanage. Aduh, itu yang gila. viral banget. Rame banget, viral banget itu kayak gimana? Lu dihujat gimana rasanya sih, Ren? Lu peduli gak sih? Gue yakin Gak kalau dia sih. mah gak peduli. Seorang Iren gak bakal peduli, gue yakin. Ya gue baca lah, masa gue baca ini kayak, oh dia mah kayaknya bukan leadernya tapi dia bosnya. Ya memang gue bosnya, gue akui. Gue bosnya, gue CEO-nya Iya. gitu kan. Tapi balik lagi, maksudnya gue juga pernah kerja di company lain juga gitu. Gue pernah punya bawahan juga gitu. Kalau bawahan gue, lu ngerti gak sih kayak kerjanya gak becus gitu kan. Otomatis kan kerjaan gue kan jadi ngerjain cover kerjaan dia gitu loh. Kalau gue cover kerjaan dia, otomatis lu ngerti gak sih, masalah lu kalau nggak beres gue yang dimampusin gitu sama atasan gue gitu kan. Iya betul Jadi lagi. tuh kalau lu bilang kenapa gue micromanage, gue juga sebenarnya nggak mau nih, micromanagein bawahan gue juga nggak mau. Gue juga soalnya nggak mau. target gue tuh lebih banyak daripada target lu, tekanan gue tuh lebih gede daripada tekanan lo yang di bawah Bener. gue. Jadi kalau Bener. lu bilang gue mau micromanage, nggak mau. Iya Gue betul. maunya di jalan-jalan tuh kalau Australia lagi gitu kan sebulan. Bobo-bobo cantik. Iya dong, Gitu ya. flexing. Kapan gue punya waktu buat flexing? Gimana gue punya waktu buat flexing? Iya lagi. Dan gue milih tas kan mesti dihayati gitu kan. Mana ada waktu saya keburu dipecat. Iya lagi, tapi lu nggak peduli ya sama hujatan itu karena itu kan bukan produk lu. Yang dihujat kan produk lu bagus gitu, Iya, bukan iya. itu hanya gaya leadership lu aja kan. Ya, dan itu gue nggak ngomongin tim gue loh ya. Gue ditanya gitu kan. Waktu itu podcastnya soalnya dipotong waktu itu. Jadi podcastnya itu nanya, gimana tanggapan lu tentang micromanage? Ya kalau lu nanya tanggapan gue ya begitu, tapi bukan berarti gue lagi ngomongin tim gue juga sih gitu. Jujur ya Allah, sebetulnya lu tuh pemikiran banget sama gua, makanya gue bilang kan tadi lu tuh sama banget sama gue, cuma lu ke blow up, gue kagak gitu. Soalnya nggak bisa Ren, nggak bisa ngurusin 1000 orang terus mulai nyemel
mulai ngeluh di Kamu kan lebih sering tampil. Iya, tapi saya kan tidak sefrontal Anda kalau di sosial media. Saya di belakang saja kalau misalnya gitu. Tapi itu sebenarnya membantu menyaring tau Kak, membantu menyaring betul. yang masuk juga gitu. Iya. Oh jadi dia tahu nih, oh bos tipe yang di sini tuh nggak suka nih gitu. Betul. Ini juga Nggak suka tim aku. dicaperin, nggak suka dinin gitu. Iya lagi Ren, kenapa Ya ya bagus Ren? dong, udah membantu Caper menyaring. tuh udah bener-bener kerasa banget. Tau gak sih, vibrasinya tuh kerasa. Anjir, ini caper banget sih. Kerjanya becus gak ya? Tapi sebenarnya caper nggak apa-apa Kak kalau becus. Tapi kalau caper gak becus, geli kan Ren? Dia geli. Iya, gak Nggak, suka. lebih cepet dikeluarin. Iya, gak suka gitu loh. Gimana kawan-kawan? Apakah kalian melihat aku versi lain atau gimana? Gue aja nih anak-anak juga, lu bisa kerja yang cepet gak sih? Jangan yang lelet, please. Tapi gue juga tetap memanusiakan dia gitu loh. Iya, Maksudnya iya. kayak, coba bagaimana? Pastilah kita kan ngerjain tiap hari bisa kan karena biasa ya. Jadi Iya. kalau hari mungkin kayak gue ngerjain Lego bikin sampai 100 mungkin 5 menit, besok 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit gitu kan. Jangan lu udah sehari 5 menit, besok jadi 6 menit, capek deh. Oke, pas itu gue juga pernah nonton podcastnya Tasya apa Raymond ya, lupa tuh, seru banget. Lu pernah bilang uang tuh bukan masalah lagi bagi lu. Kayak lu nih udah ngerasa Seru cukup, banget, jadi lu anjir. nih sebenarnya kerja. Apa gue pernah ngomong begitu? Oh berarti uang masih mencari uang? Masih. Oh, masih kok. Ini Masih. siapa sih yang bikin pertanyaan? Orang si Iren masih mencari uang. Ah. Gimana sih? Oke, tiap bulan dari tahun ke tahun something tuh ada aja gebrakannya. Salah satu brand skincare yang berisik menurut gue ya. Kayak ada aja nih something ngapain lagi nih gitu kan. Pas tahun baru kemarin tap in di Bundaran HI. Terus juga weekend kemarin nih live di CFD, betul anak-anak lari aku. Kan pada lari dia tuh selalu menginfo something keren banget nih Kak abis live Lu dan kebanyakan lihat rumput tetangga, beneran. ulang tahun manggil loli gitu ya. Activation gitu-gitu tuh penting ya buat brand beauty ya. Nggak cuma brand beauty sih, even Semua brand. Iya, even F&B pun juga butuh eksistensi Betul, kan. betul. Kita tuh butuh caper kan. Betul. Kalau nggak orang nggak inget kita kan. Betul. Lupa sama lo. Jadi, Iya, betul sih, betul. ya, jadi kalau lu tanya diam-diam aja produk lu bisa laku, ya nggak mungkin, lu bukan Kylie Jenner. Iya, betul. Lu pasti harus berisik lah, lu pasti harus woro-woro kemana-mana lah. Orang harus denger lu lah gitu. Betul banget. Terus gue mau nanya Deren, kayak gimana sih menurut lo nih persaingan e-commerce zaman sekarang di dunia beauty ya? Kalau di dunia food nih gue ngerasa gimana ya? Pemainnya sedikit kalau Oh ya? kalau Gue tiap yang hari manis, buka TikTok banyak loh makanan aneh yang manis, Oh, manis. sedikit kalau manis. Jangan jadi saingan ya. Tapi gue nggak ngerasa itu seru gitu loh gamesnya, ngerti nggak? Paham Lu nggak? gak ngerasa seru? Iyalah Ren. Itu ke tempat beneran. Itu nggak seru karena apa? Karena ya perhatian mereka pasti di ranah yang rame dan banyak yang bisa di segala macam yang ngerti nggak, entah subsidi, traffic dan lain-lain. Kayak misalnya di e-commerce itu kan kalau food itu kan nggak ada subsidi. Maksudnya subsidi itu sangat sedikit, terus juga traffic nggak ada. Beda sama beauty. Apalagi beauty brand yang ada brand ownernya kan benar-benar supportnya tuh full gitu loh. Nah itu menurut lu gimana? Tahun lalu kan brand China yang menguasai. Tahun sekarang Masih. brand China di Shopee, Nah, brand owner di TikTok. Nah itu tuh kayak gimana lu strugglingnya si something? Apakah lu cari jalan lain? Karena gue tahu lu tuh misalnya jalan sini gini, oh ya gue punya jalan lain, ya kan? tapi menurut gue brand yang biasanya pakai ownernya buat jadi face-nya itu tuh apa ya? Bukan jadi nggak masuk radar gue gitu loh, ngerti ya? Oh, oke. Karena itu kayak itu beda game gitu loh. Oke. Maksudnya I mean tuh kalau lu fokus ke quality, lu fokus ke building your brand gitu ya. Harusnya lu tidak mengutamakan lu dari apa kayak lu duluan baru brandnya gitu loh. Harusnya lu ngutamanya brandnya dulu baru lu belakangan gitu loh. Jadi Betul. kalau dari awal lu udah ngutamain lu dulu nggak tahu ya, tapi ini menurut gua doang nih ya. Menurut gua tuh kayak oh gua nggak perlu lihat quality-nya lagi gitu. Oke, karena ya sebetulnya Iren sama gue tuh sama. Kita tuh lebih ngegedein brandnya dulu. Gue juga gitu Ren. Iya. Gue tuh bittersweet gede dulu, baru gue tampil buat apa? Buat itu nggak masalah. menstabilkan bittersweet. Iya. Ya, maksudnya biar bittersweet tuh tetap ada, tetap kedengeran gitu. Tapi ya dulu gue nggak pernah tampil juga. Jadi kayak gue, apalagi zaman kita tuh zaman endorse ya. Zaman endorse kayak oil tuh masih ngaruh banget gitu kan. Jadi ya itu paling yang kita lakukan dengan Soalnya budget.
Kakak ngerasa gak sih kalau misalnya kayak ada masalah gitu, kakak tuh yang diserang gitu? Iya. Kalau sekarang iya. 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 Itu aku gak suka banget. Iya. Itu aku Gitu. Tapi di saat kita promo juga bisa jadi dua mata pisau, dua sisi. Iya, Tuh. iya. Satu sisi bisa menaikkan, satu sisi juga bisa menjatuhkan sedetik. Iya. Kayak yang lagi terjadi sekarang ya. Iya. Sebetulnya sedih juga sih gitu. Tapi Jadi ya kalau lu tanya ke gue gimana ya gue nggak fokus ngeliatin gituan sih. Jadi udah lu mau jadi nomor satu di sini, nomor satu di sini, lu mau jadi nomor satu di sini, bodo amat. Yang gue cuma fokus ke rumput gue aja gitu. iya betul sih. Capek Betul. gue ngeliatin mulu kapan kerjanya. Capek, emang Iya. capek banget. Heeh. Apalagi ya gitu deh pokoknya. Udah kita doang yang tahu. Jadi sirik tau gak sih jadi? Iya, penyakit itu hati. gue gak mau ya, gue gak mau. Penyakit hati. Iya, gua nggak Betul banget. Orang gitu. tadinya gue kagak kenapa-napa sama dia kagak cari gara-gara sama gue kenapa jadi gue yang benci duluan gitu sama dia kan jadi aneh ya. Betul. Ya, gak mau, jangan kayak gitu. Iya, karena dibentuk dari platformnya Iya, nggak karena sih? tiap hari lu menyuplai otak lu kayak gitu. Oh, dia Iya. hebat tuh, oh dia ini tuh. Iya, gue kok ketinggalan ya. Iya, lama-lama jadi dengki kan. Iya, kok gue ketinggalan, kok gue tertinggal. Ya lu tahu lu tertinggal, tapi nggak berarti kayak lu mendoktrin otak lu kayak lu ngerti gak sih jadi kayak yang enggak gitu dia nggak ngelakuin itu jadi lu ngedoktrin kayak oh dia begitu tau dia begini Oh tau. iya benar. Lu sering ngerti kan ada orang yang kayak gitu. Tahu. Cara menjaga mood lu sebagai owner di depan tim. Lu ngejaga mood apa? Ya udah biar tim gue tahu nih gue lagi nggak nyaman. Gue tidak pernah menjagamu. Jadi apa yang lu lihat di sosial media itu adalah saya juga gitu di kantor. Itu begitu. Makanya gue dari pertanyaan ini muncul gue udah tahu Iren gak bakal ngejaga mood. Itu udah begitu. Ke kantor kalau gue lagi pusing ya itu cuma di kepal-kepal udah kumel udah. Iya betul. Sepucat itu udah. Iya. Tapi ya dia jadi dirinya sih gitu. Betul nggak Ren? Iya. Lu bisa aja jadi diri lu, nggak bisa jadi orang lain gitu Nggak kan. Banyak nggak sih tempat lu karyawan yang manipulatif, muka dua, fraud dan lain-lain? Banyak lah pasti lah. Ada ya? Banyak lah. Tapi kenapa lu nggak bikin story gitu kayak misalnya owner lain kan diliatin mukanya, dimasukin sosial media gitu. Gila kali ngapain? Iya. Gila lagi ngapain? Enggak ya, nggak kayak gitu ya berarti ya. sih. Oke. Ya keluarin aja udah gitu. Oke. Tanggapan lu kalau ada karyawan julid, misalnya sampai fitnah, sampai memutarbalikkan fakta, lu biasa lu SP dulu, Aduh, pilek. atau lu langsung cut off, atau Fitnahnya gimana nih? misalnya fitnah antar karyawan atau apapun. Jadi kayak dia drama di kantor. Drama, muka dua, manipulatif dan gitu-gitu. Oh. Kan maksudnya kita kan dihadapkan dengan karyawan setiap hari, yang modelnya macam-macam, yang modelnya pengen yang satu misalnya pengen kelihatan, yang satu males-malesan, Ya, yang satu tahu lah. udahlah gue nggak peduli, yang satu kelihatannya ngomongin yang pinter, ini, gitu yang ini ya. kelihatan pinter tapi taunya kosong. Sebenarnya kan kita tahu semua kan, kita bisa menilai kan sebagai. Even gak lu yang menilai, yang berhubungan sama dia juga pasti udah bisa bilang sendiri. Betul. Nah itu lu kayak gimana nanggepinnya? Lu udah nggak mau nanggepin atau kayak lu masih juga kayak tapi ini daripada ini jadi toksik mending gitu atau gimana? Tergantung toksiknya. Kalau maksudnya semua orang tuh gini lah, semua orang tuh punya toksiknya masing-masing. Betul. Gitu. Cuman gimana kadarnya tuh semana sama itu orang bisa kontrolnya seperti apa, itu yang jadi masalah buat gua. Gua pengen tahu, lu paling marah banget tuh karyawan lu yang kayak gimana? Bohong. Sama lagi sama gua. Itu udah gak ada ampun. Gue mendingan jujur, Gua nggak ada jujur tapi pahit gue nggak apa-apa loh, gue bisa maafin. Iya. Daripada bohong. Iya. Betul gak sih? Itu nomor satu sih yang gue udah gak ada ampun sih. Betul sama lagi. Masa kalau lu belum kelar, ya lu bilang aja belum gitu. Jangan lu bilang udah, terus ntar gue ketemu belum gitu. Wah lu habis sama gue sih. Iya betul. Masa mau ngapain lu bohong gitu loh. Masa lu udah bilang enggak pun lu minta maaf, gue juga gak akan perpanjang kok gitu loh. Gue bukan yang kayak tipe, ngerti kan kayak besok nih gue ungkit-ungkit lagi nih kesalahan. Iya. Nggak kayak gitu. Gue kalau udah lupa ya lupa. Nggak gitu. sempet kan? Nggak sempet juga. Ini gue banget gak sih? Please. Bener. Sumpah sama. Gue juga gitu Ren. Gue tuh kayak aja gitu. marah saat itu, habis itu selesai. Ya udah titik. Lupa dan udah balik lagi. Ya udah selesai. Udah. Selesai kok gitu. Jangan diulangi gitu. Kalau diulangi yang lupa lagi gitu. Iyalah, jangan diulangi. Oke, dari tadi tuh kan kita ngomongin leadership dan lain-lain. Apa kabar Denny suamimu? Baik. Itu salah satu story yang lucu banget kalau gue nonton. Sumpah, dia Jujur. lucu emang. Lu suka ngelucu. Lagi Iya. zaman lucu-lucunya ini. Gue juga kan bisnis sama suami gue ya di dalam perusahaan sama. Soalnya kita juga kalau nggak dibantu suami kita babak belur nggak sih Ren? Nggak bisa. Tapi itu juga challenge ya. Kadang beda pendapat, kadang terjadi peperangan sengit bersama suami. Iya nggak sih? Enggak lagi. Lu sependapat terus sama Benny? Nggak pernah beda pendapat? Enggak. Ren, sumpah. Enggak. Ada, tapi maksudnya balik yang mutusin kan selalu gua soalnya. Oh. Karena dia Libra, Kak.
Jadi dia tidak bisa memutuskan. Lama, bisa 100 tahun kemudian baru mutusin. Siapa Libra di sini jujur? Allahu Akbar. Bener kan? Gue Virgo. Lu apa Ren? Leo. Oh, Leo deket-deket lah. Leo. Oh jadi enggak? Dia yang mutusin. Tetap alpanya di lu ya? Alpha Bukan woman. alpanya, lebih tepatnya ya daripada lu kelamaan gitu. Jadi mendingan satset gitu ya. Tapi masa berbeda banget gini, kalau misalnya lu bisa argumen dengan lebih logika lagi, ya mungkin gue bisa menerima hal itu dan jadinya gue mutusin ya udah yang sesuai lu. Tapi kalau sampai berbeda pendapatan kayak lama banget gitu sampai kayak berantem gitu tuh nggak pernah. Iya lagi, gue juga begitu lagi sebetulnya. Nggak berantem kan berarti? Ya ada berantemnya kalau gue. Maksudnya perbedaan pendapat gitu kayak, yaudah deh terserah deh pusing gitu misalnya atau apa gitu. Ada begitu ya pasti ada kalau gue karena gue tuh beda umurnya tuh lumayan jauh Ren 10 sampai 11 tahun jadi pemikirannya tuh udah beda gitu si bapak mikirnya kayak gimana maunya yang penuh ketenangan sabar Si ibu maunya huru hara. iya si ibu ya huru hara cepet ayo sekarang gas Kebakaran gitu ya kalau perlu. ayo jangan dilama-lamain gitu jadi ya gitu tapi gue ngerasa kalau misalnya emang nggak ada suami gue sih kayak gue Kelar juga. bablas Iya, sama, bablas sama, sih sama. nggak bisa ada yang nyetop kita Iya, gitu iya, loh iya, Ren. benar. Betul kan nggak ada remnya hidup kita gitu loh iya kan betul nggak Iya, sih setuju. apalagi si Benny kayaknya lembut gitu kan sabar iya nggak sih tapi sama lu sabaran Benny kan Iya jauh. ya Oh udah. jauh. Sekarang cara lu bagi waktu sama anak, suami, bisnis, Cara bagi waktu ya nggak bisa. Kalau kerja ya kerja aja. gitu ya. Iya. Realistis loh. Iya. Iya sih, emang begitu. Sering Susah kok tuh. ninggalin anak sampai gue pernah kan ke luar negeri gitu kerja gitu. Terus kayak aku video call soal kangen gak sama mama? Enggak. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Tapi gue lihat lu deket banget kok sama anak lu, apalagi sama perempuan. Perempuan tuh Gue anak. justru lebih deket sama yang cowok malah. Masa sih? Iya. Tapi yang perempuan tuh kayak wataknya kayak lu deh. Wataknya kayak gue, tapi Iya. dia lebih deket ke bapaknya. Mungkin karena wataknya kayak gue dia kagak tahan gitu. Karena tuh gue liat mukanya, gayanya, gesturnya. Wah ini little Iren. Oh iya, itu benar ya. Iya. Tapi dia nggak tahan. Satsetnya juga kayaknya ya. Iya. Iya, gue lihat banget soalnya pas dia ngecek pabrik tuh ya, kayak Iya, asli. Oke, gue mau nanya, lu pernah gak sih ngerasa kayak gagal dalam membangun bisnis atau gagal dalam jatuh bangun lu kayak misalnya apa sih, lu pernah kenapa gitu hal yang paling kegagalan gue nih, misalnya ngebangun something atau ngebangun yang lainnya, misalnya pasti kan gak mungkin mulus, gak mungkin kan Ren? Oh, nggak mungkin. Nah, kayak apa sih kegagalan lo yang kayak gue pernah loh kayak gini nih, gue pernah sehancur ini, gue pernah gitu. Gue pernah sering itu sering. Bisa anjir gimana ya? Itu ya apa gitu salah satunya gitu. Kalau Salah misalnya- satunya ya, mungkin misalnya tuh bongkar pasang timnya, itu tuh lumayan kan, gitu. Itu lumayan struggle tuh buat bongkar, pasang lagi, pasang lagi, ini gak sesuai, bongkar lagi, pasang lagi gitu. Karena kan namanya lu gimana ya, kebutuhan company lu kan beda sama kebutuhan company orang kan. Even lu ngikutin gua pun juga belum tentu loh di sini juga berlaku seperti itu. Gitu. Ya otomatis lu sih bongkar pasang, ini kayaknya gak sesuai nih gua kalau sistemnya kayak gini, gua bongkar lagi, pasang lagi yang baru gitu, ganti lagi struktur yang baru ya kan. Itu lumayan, maksudnya kayak kenapa ya, gua kok nggak bisa ya, belum ya sampai sekarang gitu loh, belum beres-beres gitu loh kayak Masalah gini. itu, Iya gitu. gitu loh, itu satu. Terus kalau kedua bikin brand gagal juga iya pernah juga. Jadi sebenarnya gue ngerasa gagal tuh banyak. Makanya gue bingung kalau lu bilang kayak lu harusnya merasa bersyukur, merasa berhasil, merasa kayak udah di atas angin. Gue gak ngerasa di atas angin bahkan. Iren Ursula tuh. Enggak lah, orang kegagalan gue banyak, apa yang gue mesti syukuri gitu. Tapi lu tuh sukses story sebuah brand skincare di Indonesia menurut gua. Orang lihatnya ya, ini kacamata orang awam begitu, betul bukan? Owner something tuh kita dengernya kayak wow gitu loh. Banyak kali rumput tetangga. Alhamdulillah. Banyak kali rumput tetangga ini. Gitu ya? Iya. Oke. Kapan sih lu mau stop jadi business owner? Ada nggak sih apa lu kayak ya gue sampai tua tetap gue mau kerja, tetap mau begini? Soalnya kita kalau udah biasa kerja, itu kalau nggak kerja bisa penyakitan kan. Gitu. Jadi ya udah nasib gue harus kerja, ya pasti gue harus kerja. Jadi Cuman tetap ya sampai tua ya? tetap, cuma mungkin ya gue kurangin lah gitu, stresnya sedikit gitu loh. Karena udah
umur ya. Iya bener, nggak boleh loh terlalu stres. Udah santai-santai sedikit lah, relax. Minimum kalau 2 hari, seenggaknya sekarang jam 3 udah tidur. Gitu ya. Jam 3 subuh baru tidur. Itu daily rutin. Daily rutin. Bangunnya jam? Ya tergantung, kalau misalnya ada kerjaan pagi nggak tidur gitu. Kalau ada hari itu gue lagi senggang, ya udah gue bisa sampai jam 11, jam 12. Iyalah, tubuh lu juga kan butuh istirahat pasti. Iya. Kasihan. Ketakutan terbesar lo apa sih? Apa lu nggak punya ketakutan ya manusia seperti lu? Ketakutan Kepo. terbesar gue. Ada nggak sih bangun tidur, duh gue takut ini deh? Enggak lagi. Iya. Apa Gimana ya? caranya sih, Ren? Emang bisa? kakak takut apa sih? Ya ada. Ketakutan gue kalau hidupku baik-baik saja. Jadi kayak, kok ini hidup tenang banget. Gitu, kayak. Oh, kalau lagi tenang malah lu takut bakal ada apa nih? Iya, kok kayaknya enak banget hidup gue akhir-akhir ini gitu ya. Enggak ya? Bersyukur lah. Tapi gue juga kadang gitu sih, kalau misalnya kayak lagi drama, abis ini ada apa lagi ya? Iya, kok tumben banget ya. Anteng. Iya, nggak ada drama apa, nggak ada guncangan dari siapa gitu kan? Iya. Iya, Karena gue udah terguncang kali tiap hari. Jadi kalau tenang tuh jadi kayak itu bukan saya gitu. Keren, lucu banget. Oke. Siapa yang berperan penting saat quarter life crisis lu, Ren? Nenek gue kali ya. Paling sayang sama nenek. Iya. Oh iya? Iya. Masih ada nggak? Udah enggak. Oke, jadi ditanyain. Nangis. Gue juga lagi tinggalnya sama nenek gue. Aduh, mana tisu? Kan jadi nangis. Tisu. Dia role model lu juga. Aduh. Role model sih enggak, tapi tuh kayak baik banget gitu. Jadi tuh kalau kayak lo punya masalah, ya pasti lari ke sana gitu. Intinya. Jadi hangat ya hatinya ya. Iya pas sama bener. nenek. Aduh, kan jadi nangis nih. Aduh, lumer nih gue. Aduh. Soalnya gue juga tuh punya kedekatan yang sangat intim banget sama nenek. Karena mama papa gue juga kan divorce, terpisah. Nah gue tuh tinggalnya sama nenek. Oh iya sama, aku juga tinggal sama nenek aku. Enggak sama orang tua aku, jadi ya gitu dah gitu. Kalau nenek tuh kayaknya mencintainya tuh lebih Tulus ya? sepenuh hati dan apa aja tuh Nggak tukang ngomel juga kan? apa aja boleh Iya, gitu. bener. Ya nggak sih? Bener. Kayak kita diusahakan gitu. Kayak bener. gue minta kaos kaki aja ke mbak kaos kaki. Zaman gue SD gitu. Misalnya. Terus nenek gue tuh yang ngomelin mbaknya. Kayak Cepetan dong. ambilin, siapin kalau kebutuhannya gitu. Kalau kita sama ibu kita kan ambil sendiri kaos kakinya, ya kan? Itu bedanya. Iya bener. Jangan nangis dong, sedih. Iya makanya jadi bahas Seorang Iren gak boleh nangis. Udah, lanjut. Lanjut. Masih suka salah masuk mobil nggak sama salah gandeng orang? Kok tahu sih? Asli. Sebenarnya Di penyakit. research total sama tim Penyakit gua. sih, bener suka masuk. Emang suka gitu? Aduh iya lagi. Kan ada platnya. Tapi kan plat mobil kan acak-acak gitu ya. Gue tuh nggak tahu sih, nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh kayak susah banget ngambil plat mobil sendiri. Jadi tuh kayak ya udah gue, maka sekarang mobilku gue stikerin macam-macam deh, biar gue tahu. Jadi ngeliat bukan dari stiker kucing, oh iya itu mobil gue. Itu orang nggak kaget di dalam mobilnya gitu tiba-tiba lu buka atau lu Gue lebih kaget begitu masuk, ayo pak jalan gitu kayak. Terus jadi bengong gitu. Orang gila. Ini siapa? Aduh sumpah sih itu gandeng juga iya sama gandeng cowok orang gitu. Astaga. Iya. Terus si Benny kayak gimana itu? Cuma ketawa-ketawa aja. Kayak bego lu dasar gitu. Sampai sekarang Elon Musk masih jadi role model kamu nggak? Masih. Kenapa sih bisa suka sama? Soalnya dia mirip gua. Entrik kan, terus kalau ngomong juga ya udah seenak udel aja gitu loh. Apa adanya gitu Tapi ya? dia bisa gitu. Maksudnya tanpa menjaga image-nya buat jadi orang lain, dia bisa gitu seperti Oke. itu gitu loh. Jadi kenapa gue harus jadi orang lain juga gitu? Gue nggak bisa tuh kayak pura-pura baik, pura-pura santun, pura-pura kudus gitu mukanya gitu ya. Terus katanya kelakuan gue di belakang tuh udah sangat berbeda tuh nggak bisa gue. Gitu ya. Apa adanya ya, gue Iya. gini gitu Iya. kan. Lo mau gue gini boleh, lo nggak mau gue minggir gitu Iya. kan. Keren sekali, bener. Gue pengen tahu deh, 3 makanan apa yang lu bakal makan seumur hidup? Karena kan lu cinta makanan banget kan. Aduh. Apa gitu? Cabe, Pedes udah gitu ya? Itu cabe udah pasti. Oke. Terus? Kuah, Oke. cabe, kuah, apa lagi ya? Tahu gak sih? Nanti deh. Coba satu lagi apa? Cabe, kuah, mie. Nah, tau gak sih setiap Iren bikin story makanan, apalagi gue nggak tahu ya Iren itu tuh mie, terus yang kuah-kuah yang kemarin lu post dan gue tahu banget itu kayak ada babinya banget ya. Tapi gue tuh pengen banget. Yang mana yang ada Itu babinya? kemarin lu makan mie apa sih? Kayak anjir Iren makan apa sih ini kayaknya? Jangan makan babi gara-gara. Enggak lah, enggak. Gue gak bakal. Tapi gue tuh ngeliatnya aja ngiler.
sumpah nih anak kalau makan apa terus tau gak lu adonannya tuh yang medok yang berwarna kan gue Warna-warni gitu iya ya. warna-warni kan pakai sambel pakai apa gue tuh paling benci kalau ngajak kalau gue tuh kalau makan harus ditemenin sama tim gue kan maksudnya gue nggak bisa makan sendiri gue tuh pengennya kayak bareng-bareng yuk bareng-bareng biar nafsu makan gitu nah gue paling benci banget makan mie sama tim gue itu tuh warnanya putih Ren gak dipakein saus gak dipakein sambel gak dipakein cabai gak dipakein kecap Kayak merusak mood gitu ya. iya kayak apaan sih anjir putih banget gitu bening banget gak lo dandanin apa nah itu kayak makanya gue ngeliat lo makan tuh kayak berwarna-warni kayak ini gue pengen banget nih padahal gue tahu ini gak halal tapi gue si Iren gitu sampai gue klik ini apaan sih oh makanan dia ya udah deh gue nggak bisa ini mah apa doa kamu atau apa harapan kamu buat brand-brand kamu dan kedepannya tuh kamu pengen brand kamu tuh sebesar apa gitu Pengen brand, gak cuma brand aku sih, aku pengen ada Indo Beauty tuh di mana-mana. Kalau ada kayak beauty di semua negara, Indo Beauty tuh juga bisa gitu di semua negara. Oh, jadi brand beauty dari Indonesia tapi dikirim ke luar. Iya, kan jadi ada sudah section sendiri. Malaysia, Singapura. Tapi nggak ada section Indo Beauty gitu loh, ngerti gak sih? Nggak tuh kayak masih Korean beauty masuk sini kan, Iya, kayak sectionnya kayak beauty festival gitu loh, kayak gitu loh. Jadi cita-citanya adalah Indo Beauty bisa diterima di. Iya. Ya gimana ceritanya kalau di kitanya aja berantem begini? Ya itu dia makanya. Siapa yang mau percaya orang Indonesia lagi nggak trust? Iya itu makanya itu. Ya semoga cepet challenge-nya. baik dan semoga dunia beauty makin baik dan makin bisa di-trust lagi gitu ya. Kalau buat internal aku berharapnya ya udah tanpa gue lu bisa jalan sendiri deh gitu biar gue bisa flexing dikit gitu kan, bisa jalan-jalan dikit gitu. Kalau nggak kapan nih gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih Ren, thank you, makasih, bye bye. Thank you.